Kali ini kita akan membahas mengenai kajian analitik desain pesan pada buku ajar. Purwanto dan Satjati 2004 menyatakan bahwa bahan ajar harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, judul cover pada bagian awal buku ajar. Judul cover buku ajar dibuat dalam kata yang sedikit mungkin. Penjelasan yang sesingkat mungkin dapat membantu memusatkan perhatian, sehingga persepsi pembaca tidak rancu. Yang kedua, ukuran halaman. Memilih ukuran halaman yang sesuai tidaklah selalu mudah. Ada sejumlah faktor pendukung untuk memutuskan tentang ukuran yang mana untuk dipilih. Ukuran halaman menentukan ukuran keseluruhan tampilan visual. Yang ketiga yaitu ukuran ketikan. Ada banyak sistem pengukuran yang berbeda yang digunakan dalam industri percetakan. Jenis ukuran ketikan dalam buku teks adalah 10, 11, dan 12 poin. Untuk judul utama disetting dalam ukuran 11 poin yang ditebalkan, dan judul bab disetting dalam ukuran 22 poin yang ditebalkan. Keempat yakni ketikan. Pesan teks dalam bahan ajar perlu juga memperhatikan banyaknya teks terhadap sasaran buku yang dituju. Seberapa banyak kata yang digunakan dalam penulisan materi bahan ajar, tidak ada patokan yang baku. Kelima, warna. Warna bisa digunakan pada buku teks dalam banyak cara yang berbeda-beda. Sewaktu-waktu, pewarnaan judul digunakan secara sederhana untuk membuat teks lebih menarik. Di lain situasi, subteks mungkin diset dalam warna yang berbeda untuk membedakan dari isi utama. Yang keenam yakni kualitas fisik. Kualitas fisik juga perlu menjadi perhatian, seperti mutu cetakan, jenis, ukuran huruf, dan mutu kertas. Cetakan, jenis, dan ukuran huruf yang kurang jelas tentu sangat mengganggu keterbacaan dari buku ajar yang dibuat. Yang ketujuh, layout. Layout merupakan aspek yang mampu menarik perhatian pembelajar untuk membaca bahan ajar. Pertama, ukuran halaman. Pemilihan ukuran kertas dipengaruhi dan ditentukan oleh materi. Kedua, kolom dan margin. Kolom tunggal lebih mudah ditangani, sedangkan ukuran kertas yang lebih kecil lebih efisien. Yang ketiga, penempatan tabel, gambar, dan diagram harus diatur sesuai dengan penekanannya dan konsistensi dalam hal penomoran. Yang kedelapan, format dan sajian materi. Format merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan format dalam bahan ajar. Pertama, frekuensi dan konsistensi harus benar-benar diperhatikan. Kedua, memudahkan pembaca. Bahan ajar hendaknya disusun dalam format yang mudah dipelajari dan sistematis. Ada 4 alternatif tampilan yang bisa digunakan. Pertama, menggunakan list. Yang kedua, menggunakan box atau kotak. Ketiga, menebalkan kata-kata penting. Yang keempat, menggunakan tulisan yang dicetak miring. Dan yang terakhir, gaya penulisan. Kaidah gaya penulisan yang dianggap membantu penyampaian pesan kepada pembelajar meliputi 11 petunjuk. Pertama, tulis kata-kata seolah penulis berbicara secara langsung dengan pembaca atau pembelajar. Gunakan kata-kata ganti orang pertama. Bicaralah langsung dengan peserta didik. Tulislah mengenai orang, benda, dan fakta. Gunakan kalimat aktif dan subjek personal. Gunakan kata kerja. Gunakan kalimat singkat. Gunakan paragraf singkat. Gunakan kalimat retorika. Gunakan kalimat retorika. Lakukan dramatisasi jika diperlukan. Dan yang terakhir, gunakan ilustrasi, contoh atau kasus. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.